Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah, malam hari ini kita dapat berzumpa kembali di forum Halakoh Pekanan Jumat Malam yang diselenggarakan oleh WTF Hong Kong bersama dengan IMA, Indonesian Muslim Association in Hong Kong, dalam rangka bersilaturahmi, telah berilmi, dan juga saling sharing terkait dengan berbagai eh, kasanah keislaman, termasuk salah satunya adalah mengenai sirah nabawiyah. Malam hari ini kita akan lanjutkan kembali eh, kisah sahabat, kisah karena ini di bulan Maulid juga kita coba telah lebih jauh mengenai kisah sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga. Ini merupakan sudah ini seri yang kelima, insyaallah ya. Jadi berarti sudah ada empat yang kemarin sudah kita bahas yang kita jalankan dengan sahabat yang kelima. Insyaallah mudah-mudahan Allah berkahkan, Allah mudahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Salam tak salawat, semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tabi'in serta umat Islam yang berjuang agamanya, dan semoga kita termasuk dalamnya. Amin. 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 Iwan Rahmatullah, teman-teman yang menyimak di Facebook Tempat Doa Hong Kong, dan juga yang telah hadir di media Zoom. Marilah sebelum kita memulai halaman ini, kita bersama-sama membaca Al-Quran, surat Al-Fatihah, sehingga bacaan Al-Fatihah kita bisa memberikan keberkahan buat kita semua. Allah hadini ya dan sholih Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, selanjutnya eh, untuk yang singkat waktu saya serahkan pada Ustadz Bradir Arif Wahyudi atau Pak Didi untuk menyampaikan materi. Wadah Ustadz. Bismillah. Belum keluar suaranya? Ya, lagi nyetel-nyetel. Sorry. Oh ya, ya. Bismillah, Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulullah wa alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita lagi hari ini, insya Allah dalam membahas tokoh selebriti, tapi kita berbicara tentang selebriti jannah, selebritas sebenarnya, selebritas jannah yang bernama Talhah bin Ubaidullah. Jadi mungkin kalau yang sudah pernah dengar kisah sebelumnya ya mungkin jadi pengingat, tapi pengalaman saya tidak banyak yang begitu mengenal. Orang mungkin mengenal the Khulafaur Rasyidin ya, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib yang kita udah bahas, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ajmain. Jadi kita udah pernah dengar kisahnya, tapi tidak banyak yang tahu tentang kisah yang satu ini. Jadi, ini memang lebih berkenalan dengan tokoh selebritas jannah, insya Allah. Jadi tokoh hari ini kita mulai dari tokoh yang bernama Talhah bin Ubaidullah. Kita mulai dengan sebuah hadis yang dikutip dari buku kitab uh, Jami' Tirmidzi dari Manaqib an Rasulullah, hadis 3964, ketika dalam perang Uhud Nabi SAW bersabda, Aujaba Tolhah. Jadi kalau diterjemahin Aujaba itu wajib, wajib bagi Tolhah. Wajib apa maksudnya? Surga. Surga itu wajib bagi Tolhah. Waduh. Jadi ini kalimat ini salah satu bentuk kalimat basar juga ya, kalimat kabar gembira. Karena kalimat kabar gembira itu adalah salah satu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ada orang-orang yang dijanjikan surga, salah satunya Talha. Dan spesifik hadis ini
Jadi seakan-akan surga itu sudah mewajib bagi Talha. Apa yang dilakukan Talha radhiyallahu anhu sampai Rasulullah SAW mewajibkan surga baginya. Insya Allah malam ini akan kita bongkar, akan kita bahas, insya Allah. Jadi hari ini malam ini akan kita mulai dengan kita mungkin lebih mengenal dulu sebenarnya apa itu tokoh Asyara Mubasyarah itu apa. Kemudian kita mengenal sedikit tentang keluarga dan apa nama atau gelar dari Talha itu sendiri. Kemudian ada beberapa peristiwa kehidupan dalam Talha dan yang terakhir apa legacy dia atau warisan dia atau peninggalan dia. Nah, mungkin ada yang bisa kita ambil uh, minimal menambah hasanah pemahaman kita tentang kenapa orang-orang ini menjadi sahabat Nabi. Kenapa ada kata-kata salafus sholihin, orang-orang salaf, orang-orang yang dekat, orang-orang generasi awal dengan Rasulullah. Kenapa uh, mereka disebut orang generasi yang paling dekat. Uh, jadi dengan mengenal karakteristik para sahabat ini, mudah-mudahan kita bisa mengetahui ini loh barometer kita, ini loh the, apa the istilahnya the flag barrier of Islam itu. Kenapa Rasulullah menjadi Rasulullah SAW dengan dukungan orang-orang seperti Talha yang akan kita bicarakan malam ini. Jadi kita mulai dengan mengenal dulu sedikit konsepnya, gitu. Konsep asyara itu ya 10 orang-orang, 10 mubasyarun, orang-orang yang mendapat berita baik. Jadi itulah kurang lebih kode terjemahan ke bahasa Indonesia. Jadi asyara mubasyarul bil jannah itu lebih tepatnya, tapi mungkin orang di Indonesia atau kita sebut asyara mubasyarah 10 orang-orang yang apa mubasyarun yang telah menerima kabar gembira bahwa mereka telah mendapatkan jannah. Jadi hadisnya itu ada dalam Jami' Tirmidzi sama Sunan Ibn Majah dan sebenarnya ini mungkin ini aja mungkin apa orang-orang yang mendapat kabar gembira mengenai jannah itu sebenarnya banyak ya. Ketika misalnya Rasulullah SAW pernah uh, di apa malaikat Jibril turun kemudian malaikat Jibril berkata itu sebentar lagi istrimu Khadijah akan datang sampaikan bahwa sudah ada rumah buat dia. Itu juga salah satu bentuk berita 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 baik jannah itu salah satu atau mungkin ketika Rasulullah pernah bersabda ya Bilal aku mendengar langkah sandalmu mendengar langkahmu di surga itu juga berarti Bilal sudah dijanjikan masuk surga atau mungkin kisah ketika Rasulullah uh, dalam mimpinya bertemu melihat rumah atau kastil atau istana yang besar. Kemudian Rasulullah bertanya, kastil siapa ini? Ini kastil Umar. Jadi itu rumahnya Umar di kastil tuh kayak apa namanya ya, palace atau istananya Umar. Itu berarti Umar udah dijanjikan jannah. Salah satunya itu, jadi banyak. Jadi bukan hanya satu. Tapi kenapa unik Asar Mubasara ini? Kenapa dia menjadi unik? Dia menjadi unik karena ini saya lupa menerjemahkannya ke bahasa Indonesia. Jadi waktu saya kutip sama si, pas saudara, oh belum. Tapi gampang kok. Abu Bakar fil jannah, wa Umaru fil jannah, dan wa Uthman fil jannah dan seterusnya. Ali di jannah, kemudian Talha itu di surga, Zubair bin Awam itu di surga, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Said bin Zaid, dan terakhir Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi ada 10. Jadi unik hadis ini menyebut 10 orang. Dan hadis ini dinarasikan langsung oleh Abdurrahman bin Auf. Uh, dan ini 10 tokoh inilah. Jadi kalau kalau orang ada yang menghafal 11 pemain bola dari Piala Dunia kemarin, banyak yang menghafal karena mungkin nggak niatnya menghafal, kamu mungkin tahu dan akhirnya terbaca dan banyaklah orang hafal. Dan kalau kita sering baca juga ini hafal. Jadi misalnya kalau 4 pertama itu gampang lah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu mungkin semua tahu ya karena dia Khalifah Rasyidin. Kemudian Zubair sama Talha, Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abu Waqqas, dan Sa'id bin Zaid. Nah, Sa'id bin Zaid ini tokoh yang paling tidak terlalu populer, Sa'id bin Zaid ini. Sa'id bin Zaid ini adalah iparnya Umar bin Khattab, yang ketika Umar bin Khattab masuk Islam, itu dia
sebelum dia masuk Islam, dia sempat ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, tapi dia ke rumahnya Fatimah dulu, menemukan Fatimah sedang mengaji. Itu Fatimah dengan suaminya tuh, Fatimah binti Khattab gitu. Fatimah binti Khattab itu dengan suaminya itu Said bin Zaid. Jadi Said bin Zaid ini salah satu tokoh yang uh, 10 yang dijanjikan surga, tapi kisah yang paling sangat low profile adalah Said bin Zaid gitu. Uh, jadi hadis ini unik karena menyebut 10 orang dan langsung dijanjikan fil jannah. Jadi Rasulullah menyebutnya fil jannah, fil jannah. Jadi sudah di jannah. Jadi kalimatnya kalimat presence ya. Uh, Kemudian apa ada orang-orang yang mendapat kabar baik yang lainnya? Ada. Misalnya ketika basaril masa apa masal fil basaina fi zulami ila masajid ya. Berilah basar kepada orang-orang yang misalnya pergi malam-malam ke masjid atau ke zulami masih gelap ke masjid. Jadi orang yang berjalan ke masjid itu kasihlah kabar gembira orang-orang yang masjid. Kemudian di surat Al-Baqarah ya, wabasiris sabirin allazina iza orang-orang yang mendapatkan musibah gitu kan, wabasiris sabirin, berilah kabar orang-orang yang sabar. Jadi memberi kabar gembira itu bukan hanya satu hadisnya, juga banyak. Juga ada juga yang karena perbuatan itu ya. Jadi ada juga yang sifatnya individu tadi yang saya sebut, misalnya Khadijah radhiallahu anha, atau ketika Rasulullah dalam dalam mimpinya bertemu dengan Jibril, Jibril kemudian menggendong seorang ini adalah istrimu itu Hafsah radhiyallahu anha gitu. Ya, itu juga dia sebagai individu dijanjikan surga, atau Bilal tadi yang saya sebut dalam terompah dengar terompahnya. Kemudian Ukasa, ini Ukasa kalau nggak salah saya kisahnya uh, ada beberapa orang, ada 10.000 orang, beberapa orang yang masuk masuk jannah tanpa hisab. Kemudian Ukasa bilang, ya Rasulullah doakan aku di antara mereka, ya engkau di antara mereka. Gitu. Nah ini Ukasa, maka Ukasa itu termasuk orang-orang yang sudah dijanjikan masuk surga gitu. Makanya tadi 10 orang ini dia unik karena mereka disebutkan dalam satu hadis. Jadi jadi itu keunikannya kisah kita hari ini. Jadi itu mungkin latar belakangnya. Kemudian kita masuk mengenal Tolha lebih dekat. Tolha uh, radhiyallahu anhu itu dari suku Quraisy, dari suku Bani Taim. Ya, Bani Taim itu dia kurang lebih 7 atau 8 generasi bertemu dengan Rasulullah. Ya, jadi kalau kita lihat di sini Talha itu bin Ubaidullah bin Utsman bin Amr dan kemudian bin Ka'ab bin Sa'ad dan seterusnya. Berarti dia tuh sepupu dengan Abu Bakar. Jadi dia sepupu dengan Abu Bakar ya. Sama-sama satu suku, satu Bani Taim dan dia satu sepupu dengan Abu Bakar. Jadi ya di zaman itu ya memang garis keturunan itu leluhur leluhur paman kakek itu semua segala-galanya. Jadi mereka termasuk yang menjadi diperhatikan buat mereka nasab ini keturunan ini. Siapa Talha? Talha lahir kurang lebih 20 tahun setelah Nabi. Jadi usianya 20 tahun lebih muda dan beberapa kisah tentu ini bukan di hadis ya, lebih banyak di bukunya Ibn Hisham. Itu dia digambarkan kulitnya gelap, orangnya tampan tapi kelihatan lebih pendek dan dari keluarga yang cukup terpandang, cukup kaya. Dan Talhah adalah orang yang termasuk kelompok pertama yang masuk Islam di tangannya Abu Bakar. Jadi ketika Abu Bakar pagi masuk Islam, sore bawa banyak orang masuk Islam. Salah satunya Utsman, Abdurrahman bin Auf, dan Talhah. Jadi termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Mungkin orang yang kedelapan lah mungkin oleh Abu Bakar. Dia dinamakan dua sahabat bersama Abu Bakar karena pernah waktu dipersekusi atau disiksa sama orang Quraisy dia diikat berdua itu makanya dia disebut apa dua sahabat dengan Rasulullah. Kemudian Talha nama ininya kunyanya Abu Muhammad dan dia juga dapat gelar saya nggak bisa menerjemahkannya apa dia The Man of Uhud apa tuh. Jadi perang Uhud itu dialah tokoh utama perang Uhud. Itulah tokoh kita malam ini
tokoh utama perang Uhud. Kenapa dia menjadi tokoh utama perang Uhud? Kenapa dia ketika perang Uhud dijanjikan Rasulullah surga? Nanti kita bahas. Kemudian dia adalah orang yang dalam surah Al-Ahzab ayat 23 disebut man qadha bahu, orang yang sudah lulus ujian. Jadi kayaknya dia udah dapat stempel. Ini Taha. Jadi spesifik dalam surat Al-Ahzab ketika Allah menyebutnya orang-orang yang sudah dapat stempel, yang sudah janji sudah terpenuhi. Ya, jadi itulah. Kemudian Nabi uh, menjuluki dia sebagai Al-Fayyad. Al-Fayyad pakai dha belakangnya. Artinya sesuatu yang mengalir, sesuatu yang sangat mengalir. Kenapa? Karena dia ternyata salah satu sahabat yang cukup kekayaannya dan paling rajin bersedekah, paling rajin memberi, paling dermawan. Mungkin kedermawanan Utsman kita sering dengar itu, kedermawanan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu kita sering dengar. Tapi nggak banyak yang tahu bahwa Tolhah juga terkenal dengan kedermawannya yang luar biasa karena dia datang dari keluarga yang mampu, kemudian juga bisnisnya dan seterusnya. Dia adalah orang yang pernah dalam suatu hadis dia tuh memberi, memberi, memberi terus. Jadi makanya dia sampai-sampai Rasulullah menggelar dia pengalir, fayad, jadi mengalir dengan kebaikan. Dan saking luar biasa kedermawanan dia, sampai-sampai Rasulullah menyebut dia sesuatu yang fayad. Uh, Kemudian uh, uh, Talhah juga terkenal dari 6 orang presidium yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk memilih siapa menjadi khalifah berikutnya. Jadi itu tokoh yang. Jadi kalau kita tahu bagaimana Abu Bakar memilih Umar, kemudian Umar memilih khalifah berikutnya dengan memilih 6 presidium, 6 orang atau syuro, yang kemudian nanti salah satu dari keenamnya adalah Talha. Nah ini ayat Quran ya, ketika minal mu'minin, dari antara orang minan rijalun, seorang laki sadaku. Jadi dia sudah sudah menunaikan janjinya, ma'ahadu Allah alaihi. Jadi di antara orang-orang mukmin itu ada yang sudah menepati janji mereka, yaitu uh, di antara mereka sudah gugur, maksudnya sudah mati syahid, dan di antara mereka masih hidup, masih nunggu. Jadi yang orang-orang yang keyakinan dan ini sangat kuat dengan dia tuh masih hidup tapi ada yang sudah gugur. Jadi Allah menyebutnya orang-orang yang sudah menunaikan nadarnya, janjinya kepada Allah. Dan ini adalah salah satu bentuk kabar gembira. Salah satu kata-kata man qadha itu man qadha nah bahu adalah menunjukkan bahwa dia sudah salah satu bentuk kabar gembira. Berikutnya dari suku Taim tadi, kemudian dia ibunya yang pasti sudah Islam dan ikut hijrah. Kemudian uh, Talhah ini menikah dengan beberapa wanita. Salah satunya menikah dengan Hamnah binti Jahsh radhiyallahu anha. Siapa Hamnah binti Jahsh? Adalah saudara perempuannya Zainab. Zainab adalah istri Nabi. Kemudian dia juga menikah dengan Kulthum binti Abu Bakar. Siapa itu? Saudari perempuannya dari Aisyah radhiyallahu anha, jadi istri Nabi. Jadi iparan dengan Nabi di 2 kali, di Hamnah, kemudian di Kulthum. Hamnah binti Jasni juga yang salah satu tokoh yang ketika uh, ada 3 tokoh yang ikut menyebarkan isu memfitnah Aisyah radhiyallahu anha. Hamnah ini salah satu yang termasuk di dalamnya. Ada Hamnah binti Jas, Hasan bin Thabit, uh, sama satu lagi siapa lupa saya. Aduh namanya. Kemudian dia juga menikah dengan Ruqayyah binti Abu Umayyah. Siapa itu? Adalah saudari perempuannya dari Salamah. Salamah adalah istri Nabi juga. Jadi iparan lagi di situ. Kemudian dia menikah juga dengan Faria binti Abu Sofyan. Adalah saudari perempuan dari Habibah binti Abu Sofyan. Siapa itu? Istri Nabi juga. Jadi 4 kali iparan dia dengan Nabi. Ya.
Dan uniknya lagi, Talha ini punya semua anak-anaknya diberi nama dengan Muhammad, Musa, Yakub, Ismail, Ishak, Zakaria, Yusuf, Yahya, Isa. Semua anaknya diberi nama para nabi. Itu uh, salah satu, ya itulah uh, secara ini pribadi seorang bernama Talha. Kemudian kita masuk beberapa kisah kehidupan dia, mungkin bisa kita pelajari. Ya, masa kecilnya termasuk orang yang pertama masuk Islam. Dan suku Banu Banu Taim ini suku yang cukup dihormati karena kekayaannya. Jadi tidak banyak keluarga atau orang-orang dari Banu Taim ini yang disiksa. Seperti misalnya kalau kita berkenal ke Abdullah bin Mas'ud, Bilal, Sumayyah, itu habis disiksa. Termasuk bahkan Uthman ya, makanya Uthman tuh sampai ikut uh, imigrasi atau hijrah ke Abisina karena dapatnya serangan-serangan. Tapi karena Banu Taim ini Banu suku yang cukup ini, jadi dia nggak terlalu banyak dapat siksaan gitu. Siksaan yang paling berat yang dilakukan oleh oleh Talha itu adalah ketika dia sama orang Quraisy diikat sama Abu Bakar. Cuma itu yang dia tidak, kalau kita bandingkan siksaan yang diterima oleh Bilal atau siksaan yang diterima oleh Abdullah bin Mas'ud gitu, nggak ada apa-apa. Itu malah Abu Bakar, ketika Abu Bakar dipukul sampai bonyok mukanya hancur sampai ibunya nggak kenalin gitu kan. Itu tidak apa-apa, tidak ada apa-apa dibandingnya Talha. Jadi termasuk orang yang agak bersih mukanya, nggak kena pukul banyak gitu. Nah, makanya dia nggak ikut hijrah ke Abisina. Tidak ada tekanan untuk ikut hijrah ke Abisina. Dan ketika hijrah pun dia bertemu nabinya ketika udah hampir masuk Madinah, ketika Talha memberi Rasulullah pakaian bagus supaya untuk dipakai ketika masuk Madinah. Jadi tidak ada pengalaman yang memberatkan beliau radhiyallahu anhu ketika berada di Mekah. Di Perang Badar pun dia tidak ikut secara spesifik karena Rasulullah mengutus dia untuk menjadi scout. Scout itu apa Pak ininya? Untuk menjadi mata-mata kali. Jadi ketika karavan yang baru datang dari utara, dari Syam, di bawah pimpinan Abu Sofyan, itu uh, Talha diperintahkan oleh Rasulullah untuk memata-matai karavan dari Makkah yang dipimpin oleh Abu Sofyan. Dan karena dia tersangkut di situ dan akhirnya dia tidak ikut dalam Perang Badar. Walaupun dia tidak ikut dalam Perang Badar, tapi dia termasuk orang yang terlibat secara awal di Perang Badar. Makanya dia termasuk dianggap sebagai Ahlul Badar dan dia mendapatkan harta pampasan perang. Jadi adalah dua tokoh yang tidak ikut langsung Perang Badar, tapi dia disebut Ahlul Badar. Talhah satu lagi, kemudian satu lagi Utsman bin Affan, karena diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjaga istrinya Ruqayyah yang ketika itu sedang sakit. Di pertempuran Uhud, inilah dia tokoh kita hari ini, tokoh the man of Uhud. Jadi ketika itu, um, ketika uh, kemelut terjadi ketika serangan balik yang dilakukan oleh Khalid bin Walid ketika itu masih belum Islam. Kemudian serangan itu sempat menggugur dan menghantam dan menghancurkan pasukan Muslim. Dan ketika itu uh, semua orang, hampir semua orang lari tunggang langgang. Semua orang, uh, hampir semua, uh, malah uh, the likes of Abu Bakar, the likes of Uthman itu sampai harus lari karena udah, jadi gini, kondisi itu memang sangat mencekam ya. Jadi bahkan orang berteriak Nabi Muhammad meninggal gitu, mungkin mati terbunuh gitu. Itu karena memang udah tekanannya berat, mereka dihantam dan pada saat itu mungkin untuk mampu berpikir secara waras itu sangat tidak mungkin. Dan pada saat seperti itu, mungkin orang akan trigger apa ada di otaknya itu melarikan diri. Dan itu sangat manusiawi. Bukan berarti mereka tidak ini. Tapi di saat seperti itu, justru orang yang stay dan yang tetap bertahan itu salah satunya adalah tokoh kita malam ini, Talha. Jadi dia ikut berjuang, dia sampai dia mengcover dirinya untuk mengcover Nabi.
sampai-sampai tangannya lumpuh dan beberapa tangannya tuh kena sabetan pedang tuh sampai kehilangan jari-jarinya dia. Itulah Talha. Kurang lebih 75 sabetan pedang dalam tubuhnya dan uh, apa uh, kondisi yang sebenarnya udah sangat fatal dan hampir bisa dia pastikan mati gitu. Jadi tangannya lumpuh, kemudian dia butuh satu tangan untuk jadi tangannya itu lumpuh. Ketika nanti dia membaiat ke Rasulullah itu ya tangan itu diangkat satu lagi karena tangan itu lumpuh yang satu. Ya, Uh, sejak kejadian Uhud ini uh, Talha tidak pernah lagi ikut uh, gazawat dengan Rasulullah, tidak pernah lagi ikut perang karena itu tadi karena kelumpuhannya. Uh, dan ketika uh, apa mereda, kemudian pasukan datang lagi melihat kondisi Rasulullah juga berdarah dari mukanya dan seterusnya. Rasulullah langsung bilang ketika orang mau datang Rasulullah tuh kalian pergi membantu Talha, go to Talha, go to Talha. Ya, jadi karena kondisi dia lebih parah waktu itu, itulah Talha radhiyallahu anhu kenapa Rasulullah mewajibkan surga buat dia. Di tengah orang-orang sudah warasnya manusia itu sudah diambil alih dengan insting sampai orang harus melarikan diri. Di tengah itulah Talha tokoh kita malam ini stay for the sake of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi udah masuk iman dia sudah masuk ke dalam alam bawah sadar. Subhanallah, iman dia udah refleks. Makanya dia spesifik disebut Rasulullah. Ini tokoh ini wajib bagi dia surga. Ya. Uh, kemudian kita teruskan dengan ketika setelah wafatnya Rasulullah di zaman Khalifah, hampir semua Khalifah itu dia menjadi penasihat, menjadi wazir. Ya, dia menjadi wazir. Walaupun dia punya pendapat yang mungkin tidak begitu enak untuk buat Umar bin Khattab. Jadi pernah Talha berkata kepada Umar, nanti apa yang kamu jawab ketika nanti kamu ditanya Allah, mengapa engkau menunjuk Umar sebagai khalifah? Jadi dia agak nggak setuju gitu. Kenapa? Nah ini berbeda politik ya, berbeda pandangan politik itu uh, bisa kita pelajari banyak dari Talha. Jadi Talha itu datang ke Abu Bakar, ya. Kamu kan tahu Umar itu keras, kok kamu pilih dia jadi ini? Gitu. Kok kamu pilih dia jadi khalifah? Gitu. Apa jawaban Abu Bakar? Aku memilih orang yang menurutku paling baik dan orang yang dimana Rasulullah cukup ridho samanya. Jadi itulah orang bisa punya berbeda pendapat dalam sisi politik pun, tapi ada punya ketulusan. Jadi ketika Umar menjadi khalifah pun tetap dia dijadiin sebagai wazir atau penasehatnya. Selama pemerintahan Utsman misalnya, mungkin kita pernah bahas dulu ya Pak Adi ya, ada orang yang demo ya. Talha adalah orang yang ikut demo. Dia cukup kritis sebenarnya sama Utsman. Beberapa keputusan-keputusan politik Utsman dia nggak setuju gitu. Dia orang yang yang ikut uh, awal-awalnya ikut turun ke jalan atau turun demo, tapi kemudian dia setelah berapa kemudian dia mundurkan diri karena dia merasa uh, ikut kecewa lah, uh, merasa nggak pantas gitu. Makanya dia setelah itu dia nggak ikut terlibat. Makanya ketika ujung-ujungnya Utsman tewas terbunuh mati syahid itu dialah orang yang paling merasa menyesal dan dialah akhirnya orang yang menggagaskan untuk bersama-sama dengan para sahabat yang lain kemudian membujuk Aisyah radhiallahu anha untuk berdemo bergerak kepada Ali supaya Ali menuntut pembunuh Utsman gitu. Karena dia termasuk orang yang merasa bersalah karena uh, demo yang dia ikut di awalnya itu tadi berakhir dengan pembantaian Utsman atau asasinasi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi dia merasa ikut memprakarsai gitu. Makanya dia ikut uh, sangat-sangat menyesal, sangat-sangat uh, ingin melakukan kayak meretribusi lah istilahnya. Makanya dia ikut bergerak untuk mengajak kepada
uh, Talha dan Zubair untuk bertemu dengan our mother Aisyah radhiallahu anha untuk menuntut Ali supaya mencari pembunuh Utsman. Maka terjadilah perang Unta kan. Nah, di perang Unta itu dia termasuk orang itu tadi karena menyesal atas kematian Utsman. Dialah yang ikut menggalang hampir lebih dari 3.000 orang bersama our mother Aisyah radhiallahu anha bersama Zubair dan kemudian mereka menuju ke Basra. Tapi setelah Ali dan para pasukan balik dan mereka bertemu di Basra, mereka sepakat tidak ada gunanya kita perang, kita masa ngapain kita harus berperang gitu kan. Jadi mereka semua setuju gitu. Dan dan akhirnya Taha membujuk pada orang, oke kita taruh pedang kita tidak mungkin lah kita saling apa berperang di sini. Tapi kemudian yang terjadi malah sebaliknya kan, uh, ada pasukan yang mungkin sangat getol untuk perang dan seterusnya, ditambah lagi di fitnah dan ini akhirnya terjadilah perang Unta dan dia termasuk orang yang kena dengan panah dan dengan itu dia akhirnya mati syahid. Jadi seakan-akan kematian dia itulah karena dia rasa ikut berdosanya tadi atau merasa bersalah dengan demo sehingga Utsman terbunuh dan dia akhirnya di perang Unta dia termasuk orang yang akhirnya mati syahid kena mati dalam perang itu. Dan Ali bin Abi Thalib uh, menyesalkan kejadian ini, mengambil jenazahnya dan sholat jenazah dan meminta kepada Allah, ya Allah, seandainya temukan aku nanti di surga. Jadi saya lupa catatannya, ada ayat Al-Quran kalau nggak salah di surat Al-A'raf ketika ada orang yang uh, saya lupa bunyinya. Mereka dimasukkan ke dalam surga walaupun mereka tadinya tidak tidak sehati atau tidak apa namanya tidak tidak sependapat gitu. Jadi Ali bin Abi Thalib merasa ayat ini buat dia gitu, walaupun dia tidak sependapat dengan Talha, tapi mereka mati dalam keadaan beriman gitu. Jadi Ali bin Abi Thalib yang membawa jenazahnya dan Ali bin Abi Thalib berkata seandainya I've never seen this day gitu. Penyesalan yang sangat berat buat Ali ketika menyaksikan salah seorang yang ikut dijanjikan masuk surga itu tewas tidak langsung di tangan Ali tapi salah satu pasukannya Ali lah waktu itu. Jadi itulah tokoh kita malam ini, tokoh apa namanya, tokoh Talha bin Ubaidillah uh, dan beliau berakhir dengan wafatnya di perang perang Unta. Jelas salah satu sahabat yang meninggal di perang Unta. Oh, sorry. Berikutnya apa legasinya? Jadi secara umum saja saya catat ada 3. Pertama, dia punya keyakinan yang kuat. Keyakinannya sudah masuk ke dalam alam bawah sadar. Jadi di tengah kemelut yang luar biasa, di mana para sahabat the likes of Abu Bakar dan Uthman itu sampai lari, dia tetap stay. Jadi makanya the man of Uhud di tengah kekacauan besar, kebingungan besar dan situasi yang sangat berat, di mana orang-orang udah kacau yang luar biasa. Uh, ada yang bilang mungkin Abu Bakar bukan lari tapi terpisah gitu. Walau alam kita nggak tahu secara spesifik, tapi dia tetap tinggal, tetap ikut melawan musuh dan menjadi perisai buat Rasulullah SAW sehingga akhirnya Rasulullah menyebut aujabat tolha. Jadi jannah wajib baginya. Ini salah satu bentuk uh, kehormatan besar yang luar biasa yang disebut Rasulullah pada seorang sahabat. Makanya jika ada orang yang ngaku cinta kepada Rasulullah gitu, uh, inilah tokohnya gitu. Ya. Jadi dia kalau kita level kita apa mau cinta dengan Allah dan cinta Rasulullahnya yaitu qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya, kita ikut sunnah Nabi aja lah kalau kita. Jadi sebanyak apa yang diajarkan Nabi kita, kita stick sama dia, itulah salah satu bentuk cinta kita kepada Allah dan bentuk cinta kita kepada Rasulullah by extension. Dan tidak banyak yang tahu dia salah satu tokoh yang sangat dermawan, makanya dia disebut Al-Fayyad. Mungkin dibanding Uthman, dibanding Abdurrahman bin Auf, nggak banyak yang tahu. Karena pernah suatu krisis pangan di Madinah, dia itu membeli makanan untuk seluruh kota.
Dari satu Madinah itu dia dia traktir. Dia bukan traktir satu orang dua orang aja susah banget, dia traktir satu kota gitu. Makanya Rasulullah menjuluki dia sebagai Al-Fayyad itu tadi. Jadi seorang pria, ada seorang sahabat, dia memberi, 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 memberi. Seperti tidak ada yang saya kenal dalam dalam uang, makanan dan pakaian. Nggak pernah aku melihat orang seperti dia dalam bentuk uang, makanan dan pakaian. Ini gambaran iman dan takwa. Ah, ada catatan kaki saya di sini. Kenapa kata-kata al-fayyad itu dipakai? Jadi ada orang yang kaya, tapi dia merasa dia ini hanyalah bagian dari distributor hartanya Allah, gitu. Jadi dia nggak pernah merasa hartanya itu nyangkut di hatinya, tapi dia merasa harta yang dititipkan Allah ke dia tuh dia ini sebagai distributor, gitu. Gitu dia punya bayangan. Jadi harta tuh kayak mau dia musnahkan, gitu. Jadi dia dapat, dia musnahkan, dia dapat, dia musnahkan. Dan Allah kasih terus akhirnya. Makanya dia fayad, jadi mengalir. Jadi uh, orang seperti ini makanya tidak akan pernah miskin karena Allah jadikan dia jadi penyalur, jadi distributor dia, distributor kekayaan Allah lewat dia, subhanallah. Jadi bendaharanya Allah gitu ya seakan-akan. Ini memang luar biasa Talha ini. Jadi imannya terbukti dengan uh, sampai mati pun dia siap, dengan harta pun dia siap. Jadi nggak ada apa-apanya bagi dia. Jadi nyawa tidak ada apa-apanya bagi dia, harta tidak ada apa-apanya bagi dia. Dan yang ketiga, tokoh kita malam ini dan yang terakhir adalah bagaimana dia memandang satu bentuk ikhtilaf, memandang satu bentuk perbedaan. Begitu dia melihat dia tidak setuju dengan Abu Umar bin Khattab misalnya, tapi dia tetap menjadi penasehat. Jadi ketidaksetujuan secara politik atau beda pendapat itu wajar, tapi ketulusan seorang yang hanya melihat perbedaan pendapat itu sebagai itu yang dia punya kemampuan melihat perbedaan itu sebagai rahmah. Jadi melihat perbedaan sebagai rahmah, that's the sign of iman. That's the sign of iman. Dia tidak menjudge the whole manusianya, tapi dia melihat ini hanya perbedaan pendapat. Makanya ketika dia merasa berbeda pendapat dengan Uthman, dia sampai ikut demo, dia cuma sehari dia langsung balik. Ya udah, aku udah nyampaikan ini. Makanya dia ikut menyesal dan ternyata penyesalan dia diganti dengan Allah dengan mati syahidnya dia di perang Unta. Jadi itulah tokoh kita malam ini Pak Adi. Tidak banyak mungkin yang ini, tapi insya Allah banyak kisah-kisah yang tidak terlalu lazim disampaikan orang yang mungkin baru pertama kali kita dengar. Kalau sudah dengar, Alhamdulillah minimal ini kalau yang ada menjadi pengingat insya Allah. Jadi itu saja mungkin uh, tokoh kita malam ini, tokoh selebritas Jannah yang bernama Talha Baik, bin Ubaidullah. baik. Alhamdulillah. Insya Allah. Eh, ternyata apa? Selama ini kan kita yang tadi masih warisannya dia sangat dermawan. Ada selama ini kan yang kita kenal dermawan tuh Abu Bakar, Umar gitu kan. Abu Bakar seluruh hartanya, Umar setengah Hmm. hartanya. Tapi Hmm. Tolhah ini traktir satu kota ya. Ini berapa? Itu mungkin nggak sampai setengah hartanya jangan-jangan. Tapi sudah bisa untuk mentraktir Abdurrahman bin Auf juga. Kan itu juga Ya. luar biasa kan sebagai bendaharanya Allah juga kan. Beli kadang dan ya luar biasa kan dulu pernah ada kisah yang Abdurrahman bin Auf kan yang memborong kurma busuk itu ya. Ternyata itu bukan ya. Ada salah satunya. Hmm. Sisnya. Ya itulah. Artinya dan ternyata kalau dari sana itu kan kita lihat sahabat-sahabat Rasulullah itu orang-orang kaya semua ya. Sebagian besar banyak yang orang kaya. Iya, dan berotot semua, nggak ada yang ini. Iya, Iya, eh, kira-kira seperti itu dan mudah-mudahan eh, teman-teman yang menyimak di Facebook Dompet Apa Hongkong eh, ini demikian kita cukupkan untuk kisah dari Thorha bin
Abu Ubaidah. Ubaidillah ya. Ubaidullah. Ustaz Ubaidullah itu hamba kecil. Ubaidullah. Ubaidullah. Oh ya. Kalau Abdullah hamba Allah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita menambah khasanah kita. Selama ini kita kan yang melekat itu paling ya buat Khulafaur Rasyidin ini aja. Yang ternyata Hmm. kita dapat tambahan hari ini satu sahabat lagi biasa. Yang tadi yang sangat saya ingat adalah eh heroiknya beliau ketika melindungi Rasulullah ya di perang Uhud. Itu mungkin Ya, yang menjadi satu kunci yang membedakan yang menjadi spesial beliau sebagai sahabat Rasulullah yang eh, pantas untuk dijanjikan surga oleh Allah. Di mana yang lain sudah give up, sudah meninggalkan medan laga, lebar handuk istilahnya. Beliau masih bertahan untuk justru melindungi pemimpin terbesar dari perang itu. Nah, itu yang mungkin yang tidak bisa terlupakan dan itu yang menjadi kata kunci dan hot buttonnya lah kalau kita ya, untuk mengenang Tolha bin Abu Ubaidah. Baik, kira-kira itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini dan kami akan lanjutkan diskusinya bersama bapak-bapak yang sudah hadir. Masya Allah, ini dari Abu Dhabi hadir, dari mana nih? Atau lagi di Indonesia mungkin ya. Bang Beni dari Jepang juga sudah hadir. Insya Allah, mudah-mudahan eh, bermanfaat buat teman-teman yang di Facebook dan kami akan lanjutkan diskusi dengan melalui media Zoom. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.